Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Welcome back to my channel. Kembali lagi dengan saya Yura. Nah, kali ini saya akan membahas soal manajerial lagi. Jadi, bagi kalian yang ingin mengikuti pembahasannya, silakan sambil dicatat opsi yang kalian pilih ya teman-teman. Lalu di akhir kalian bisa menghitung skor kalian dan juga kalian bisa menginformasikan hasil yang kalian peroleh melalui kolom komentar. Nah, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silakan di-subscribe dahulu ya teman-teman agar tidak ketinggalan pembahasan soal yang berkaitan dengan tes P3K. Soal nomor 1, Anda merasa anggota kelompok Anda kurang kompak satu sama lain. Apa yang akan Anda lakukan? A. Mendiskusikan hal ini dengan salah satu anggota tim. B. Mencoba membuat kegiatan yang dapat mengakrabkan sesama anggota. C. Membuat kegiatan yang dapat mengakrabkan sesama anggota dengan melibatkan keluarga. D. Melakukan pendekatan personal agar masing-masing anggota bisa saling memahami. Nah, jawaban yang paling tepat di sini adalah yang D ya, teman-teman. Mengapa? Karena di situ indikator yang diukur adalah kompetensi manajerial yang komunikasi ya teman-teman. Jadi kan di situ anggota kelompoknya itu kurang kompak satu sama lain, maka harus dilakukan pendekatan secara personal agar masing-masing anggota bisa saling memahami. Nah, di situ tujuannya juga bagus ya teman-teman, sesuai dengan konteks di soal agar bisa saling memahami sehingga bisa jadi kompak satu sama lain seperti itu. Nah, kita lihat di sini poin yang didapatkan masing-masing opsi. Jadi yang B itu mencoba membuat kegiatan yang dapat mengakrabkan sesama anggota. Nah, itu juga bisa dipilih ya teman-teman. Mungkin salah satu alternatif juga, walaupun di situ opsi yang D adalah alternatif yang paling tepat. Nah, di situ bedanya dengan opsi yang C hanya melibatkan keluarga ya teman-teman, seharusnya tidak perlu seperti itu. Jadi acara yang melibatkan keluarga mungkin juga akan menghabiskan budget yang lebih besar ya teman-teman. Jadi diharapkan kalian bisa menyelesaikan masalah dengan seefisien mungkin seperti itu. Nah, di situ opsi yang mendapatkan poin 1 adalah opsi yang A. Jadi mendiskusikan hal ini dengan salah satu anggota tim. Nah, di situ salah satu anggota tim saja ya teman-teman. Seharusnya tidak seperti itu. Jadi di sini yang diukur adalah komunikasi, jadi aktif menjalankan komunikasi secara formal dan informal. Jadi tidak hanya yang formal saja, namun juga yang informal juga. Jadi itu masuk kepada yang komunikasi, yang opsi yang D ya teman-teman. Soal nomor 2, sebagai ketua tim, Anda memiliki informasi terbaru yang berkaitan dengan pekerjaan yang dibebankan pada Anda. Apa yang akan Anda lakukan? A. Membagi informasi tersebut saat diperlukan kelompok. B. Membagi informasi tersebut kepada semua anggota kelompok. C. Membagi informasi tersebut hanya kepada anggota kelompok yang dipercaya. D. Membagi informasi tersebut kepada atasan saja. Nah, di sini sudah sangat jelas ya teman-teman, yang paling bagus itu jawabannya adalah yang B, karena diberitahukan kepada anggota kelompok seperti itu, bahwa setiap informasi terbaru itu penting untuk disampaikan seperti itu. Nah, di situ bisa masuk ke integritas juga, bisa masuk kepada komunikasi juga seperti itu ya teman-teman. Juga bisa masuk ke kerjasama. Kalau kalian hanya memberitahukan informasi tersebut kepada anggota kelompok yang dipercaya, berarti kerjasamanya kurang ya teman-teman. Juga komunikasinya tidak bagus di situ. Nah, di situ opsi yang paling bagus adalah opsi yang B. Jadi di situ opsi yang C mendapatkan poin 3, opsi yang A mendapatkan poin 2, dan yang D itu mendapatkan poin 1. Karena di situ hanya menginformasikan kepada atasan, padahal bawahan pun atau sesama anggota, sesama rekan kerja itu juga membutuhkan informasi tersebut. Di sini indikator yang dinilai adalah komunikasi menyampaikan informasi dengan jelas, lengkap, dan pemahaman yang sama. Jadi di sini harus jelas dan lengkap seperti itu kepada semua anggota. Nah, kita lanjut soal nomor 3. Saya orang yang gigih sehingga berhasil mengatasi tantangan, terutama karena saya A. berani mencoba hal-hal yang tidak berisiko, B. mencoba hal-hal baru yang berisiko sekalipun, C. tidak putus asa menghadapi kegagalan, D. selalu mendapat bantuan dari teman-teman yang siap sedia untuk saya.
Nah, di sini dari kata gigih ya teman-teman. Kalau gigih ini kan berusaha terus. Walaupun mungkin suatu saat kalian gagal, namun kalian bisa bangkit lagi, terus mencoba lagi gitu ya teman-teman sampai sukses. Nah, di sini yang paling masuk adalah opsi yang C, yang sesuai konteks seperti itu. Juga dikatakan bahwa kalian bisa mengatasi tantangan karena kalian tidak mudah putus asa. Jadi mungkin kalian saat menghadapi tantangan itu pertama kali gagal, namun kalian tidak putus asa dan mencoba terus dan terus. Saat tantangan itu datang kembali, kalian sudah siap untuk menang. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kita lihat di situ opsi yang B hanya selisih sedikit saja. Jadi mencoba hal-hal baru yang berisiko sekalipun. Berarti kalian ini tidak takut akan resikonya, berani mengambil resiko seperti itu. Namun alangkah baiknya tidak berani begitu saja seperti itu. Namun kalian harus mempersiapkan diri dengan baik seperti itu ya teman-teman. Lalu di situ opsi D mendapatkan poin 2. Di situ menunjukkan bahwa hubungan kalian dengan teman-teman kalian bagus, kerjasamanya bagus, komunikasinya bagus. Namun di situ masih baik opsi yang C karena berdasarkan soal itu gigih ya teman-teman, karena itu memang sesuai dengan konteks soal. Nah, di situ opsi A poinnya paling kecil karena kalian hanya berani mencoba hal-hal yang tidak berisiko saja seperti itu. Nah, di situ adalah indikator yang dinilai pengembangan diri dan orang lain. Jadi di situ kalian mempunyai keterampilan yang relevan dengan pekerjaan dan pengembangan karir jangka panjang, mendorong kemauan belajar sepanjang hidup. Jadi di situ mau belajar ya teman-teman, maka dari itu kalian tidak putus asa saat menghadapi kegagalan. Jadi kemauan belajar sepanjang hidup dan lain sebagainya. Soal nomor 4, dalam menyelesaikan tugas yang diberikan kepada saya A. berani mengambil keputusan atas musyawarah bersama, B. tidak berani mengambil keputusan sendiri jika resikonya besar, C. berani mengambil keputusan karena tugas tersebut telah diberikan kepada saya, D. menyadari bahwa keputusan pimpinan tetap diperlukan. Nah, di sini bagus ya teman-teman yang A, karena di situ berani mengambil keputusan menunjukkan bahwa kalian terampil ya teman-teman dalam indikator manajerial yang pengambilan keputusan. Lalu kata musyawarah bersama di situ bagus juga. Ini menunjukkan bahwa kalian bisa berkomunikasi dengan baik, bekerja sama dengan baik dengan rekan kerja kalian seperti itu. Jadi apapun keputusan yang kalian ambil diharapkan itu berdasarkan musyawarah bersama dan ditemukan solusi yang terbaik seperti itu ya teman-teman. Nah, kita lihat poin yang didapatkan masing-masing opsi. Jadi tipis sekali di situ opsi yang C mendapatkan poin yang ketiga. Itu juga bagus. Jadi berani mengambil keputusan karena tugas tersebut telah diberikan kepada saya. Jadi kalian tetap berani mengambil keputusan seperti itu karena kalian sudah dipercaya, maka dari itu kalian tidak boleh takut mengambil keputusan. Nah, alangkah baiknya keputusan yang diambil itu tidak sembarangan juga, jadi berdasarkan musyawarah bersama, solusi yang terbaik dari yang baik seperti itu ya teman-teman. Lalu di situ opsi D mendapatkan poin 2 dan juga opsi B mendapatkan poin 1 seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini mengenai pengambilan keputusan, jadi di situ banyak sekali bisa masuk ke semua indikator perilaku di situ. Jadi kalian harus tetap bisa memutuskan ya teman-teman, karena memang itu sudah dibebankan kepada kalian, dipercayakan kepada kalian, namun juga harus berdasarkan musyawarah bersama. Nah, di sini kalian bertindak sesuai kewenangan seperti itu. Nah, ini paling masuk ke sini ya teman-teman. Jadi kalian mengenali situasi atau pilihan yang tepat untuk bertindak sesuai kewenangan, karena memang sudah menjadi kewenangan kalian untuk memutuskan seperti itu karena kalian sudah dipercaya. Lalu juga kalian harus mempertimbangkan kemungkinan solusi yang dapat diterapkan ya teman-teman. Jadi tidak bertindak sendiri saja namun berdasarkan keputusan bersama. Nah, kita lanjut ke soal nomor 5. Perusahaan tempat Anda kerja saat ini mengalami penurunan yang disebabkan atasan yang baru sangat kaku dan tidak terlalu paham mengenai kondisi pasar. Sementara Anda sangat memahami kondisi pasar dan mengerti strategi peningkatan target. Apa tindakan yang Anda pikirkan?
A. Seharusnya atasan lebih terbuka dan tidak kaku dan menerima semua masukan dari tim. B. Saya mengajukan ide secara pribadi dan mengemukakan kemampuan serta strategi untuk memperbaiki kinerja perusahaan. C. Mengajak atasan dan semua tim untuk mengatur jadwal diskusi secara rutin untuk bertukar pendapat. D. Membiarkan saja karena sebagai atasan dia harus mampu mengkoordinasi tim dengan baik dan punya strategi sendiri. Nah, di sini yang paling bagus itu adalah yang B ya teman-teman, karena sesuai dengan ilustrasi di soal, sesuai dengan konteks soal seperti itu. Karena di situ Anda sangat memahami, alangkah baiknya Anda komunikasikan langsung. Jadi kalau masih mengajak atasan dan semua tim untuk mengatur jadwal diskusi, bagus sih. Ini sebagai bentuk dari komunikasi ya teman-teman, juga kerjasama. Namun di situ clue-nya adalah Anda yang sangat memahami kondisi pasar dan mengerti strategi peningkatan target seperti itu. Alangkah baiknya Anda langsung menawarkan diri seperti itu, mengemukakan pendapat Anda kepada atasan Anda seperti itu. Di situ tujuannya juga mulia, yaitu untuk memperbaiki kinerja perusahaan. Karena jelas-jelas di soal mengalami penurunan ya teman-teman. Jadi opsi yang B itu adalah keputusan yang sangat baik untuk diambil oleh Anda, mengingat bahwa memang kemampuan Anda di situ. Nah, kita lihat di sini opsi yang C mendapatkan poin 3. Sebenarnya itu juga bagus, bisa melatih kekompakan seperti itu ya teman-teman, jadi berkomunikasi dan kerjasama juga. Namun masih lebih baik opsi yang B. Lalu opsi yang A dan D itu mendapatkan poin 2 dan 1. Nah, di sini indikatornya bisa masuk semua ya teman-teman, jadi menyampaikan informasi dengan jelas, lalu aktif menjalankan komunikasi secara formal kalau di konteks soal seperti itu, lalu juga yang level 3 yang paling masuk ya teman-teman, jadi berkomunikasi secara asertif, terampil berkomunikasi lisan atau tertulis untuk menyampaikan informasi yang sensitif. Ini kan agak sensitif ya teman-teman mengenai perusahaan yang mengalami penurunan seperti itu. Nah, di sini lebih masuk kepada yang level 3. Kita lanjut soal nomor 6. Jika saya sedang bertugas penting ke suatu tempat dengan mobil dinas, kemudian mobil dinas mogok di jalan, apa yang saya lakukan? A. Menelpon pihak bengkel untuk segera menangani. B. Meninggalkan mobil kemudian pesan angkutan lain menuju tempat dinas. C. Memperbaiki mobil sendiri terlebih dahulu. Yang D. Meninggalkan mobil dan balik ke kantor minta instruksi atasan. Nah, di sini clue-nya adalah itu tugas penting. Kalau penting itu biasanya harus segera diselesaikan, tidak boleh telat, dan harus kita menempuh cara yang paling efektif dan efisien ya teman-teman untuk menyelesaikan masalah yang ada di depan mata, sehingga kita bisa segera menyelesaikan tugas dengan cepat dan tepat ya teman-teman, juga tepat waktu seperti itu sampai tuntas. Nah, di situ masalah yang dihadapi adalah mobilnya mogok. Maka opsi yang paling bagus itu adalah opsi yang B. Ini bisa masuk kepada orientasi pada hasil. Jadi kalian pesan angkutan lain menuju tempat dinas. Jadi kalian bisa tepat waktu pergi ke sana, sehingga hasilnya pun nanti akan baik jika kalian tidak telat seperti itu. Nah, kita lihat di sini poin-poin yang didapat masing-masing opsi. Jadi opsi yang A di situ poinnya 3, bisa dilakukan, masih logis lah ya teman-teman, namun kurang efektif dan efisien di situ. Lalu opsi yang C dan D itu mendapatkan poin kedua dan 1 seperti itu. Nah, di sini yang D mendapatkan poin 1 karena kalian harus balik lagi ke kantor seperti itu, padahal tugasnya penting untuk minta instruksi atasan. Ini hal-hal seperti ini kalian harus bisa memutuskan sendiri ya teman-teman. Nah, ini masuk kepada yang level 1, jadi bertanggung jawab untuk memenuhi standar kerja. Ini masuk kepada orientasi pada hasil, bekerja dengan tuntas dan dapat diandalkan. Kalau kalian masih membuang-buang waktu atau memikirkan solusi berlama-lama seperti itu, maka tugas akan selesai dengan tidak tuntas, tidak sesuai jadwal seperti itu, maka kalian juga tidak dapat diandalkan. Nah, di sini juga bisa masuk ke pengambilan keputusan, karena itu harus diputuskan segera ya teman-teman. Apa sih yang harus saya lakukan seperti itu saat saya dihadapkan dengan masalah seperti di soal tadi. Jadi saya harus segera pergi ke sana, tetap segera pergi ke sana seperti itu untuk mengambil kendaraan lain agar cepat sampai, agar tidak telat, agar terselesaikan dengan tuntas.
Soal nomor 7, dengan perkembangan IT yang pesat, bagaimana kita menanggapinya untuk pekerjaan kita? A. Belajar teknologi informasi dengan semangat untuk memperbaiki kinerja. B. Belajar teknologi informasi dengan penuh sukacita karena menyukai bidang tersebut. C. Belajar teknologi informasi agar pekerjaan cepat selesai. D. Belajar teknologi informasi agar dapat mengerjakan tugas dengan baik. Nah, di sini intinya semuanya mau belajar ya teman-teman. Cuma alasannya saja kalian harus pilih yang terbaik seperti itu. Nah, di sini alasan yang terbaik itu adalah yang A ya teman-teman. Jadi untuk memperbaiki kinerja. Kita lihat di situ opsi yang D mendapatkan poin nomor 3 karena di situ juga bagus ya teman-teman. Tujuannya untuk mengerjakan tugas dengan baik. Namun lebih baik opsi yang A. Lalu di situ opsi yang B itu karena kalian hanya menyukainya saja. Kalau opsi yang C itu hanya agar pekerjaan cepat selesai. Jadi di situ berdasarkan tujuannya, tujuan yang terbaik adalah yang A, yaitu untuk memperbaiki kinerja. Nah, ini bisa masuk kepada yang mengelola perubahan level 2, proaktif beradaptasi mengikuti perubahan. Jadi kalian mau belajar IT seperti itu. Mau mengembangkan kemampuan diri untuk menghadapi perubahan, cepat dan tanggap dalam menerima perubahan. Soal selanjutnya, soal nomor 8, Anda seorang resepsionis di suatu kantor yang bergerak dalam bidang pelayanan. Banyak keluhan yang ditujukan pada instansi tempat Anda bekerja, padahal di instansi Anda tersebut terdapat fasilitas untuk keluhan online. Sikap Anda adalah A. Menerima keluhan para konsumen sembari mengajarkan cara menyampaikan keluhan yang baik. B. Menerima dan menanggapi keluhan sembari mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. C. Menerima dan menyelesaikan keluhan konsumen sambil menanyakan apakah ada kesulitan saat menyampaikan keluhan secara online. D. Menyelesaikan keluhan konsumen sambil menanyakan apakah ada kesulitan saat menyampaikan keluhan secara online. Nah, silakan di pause videonya, kalian pilih opsi yang terbaik dahulu. Nah, di situ yang paling bagus adalah opsi yang B ya teman-teman. Jadi sesuai dengan konteks soal. Jadi tidak hanya diterima saja, juga ditanggapi ya teman-teman keluhan tersebut. Sembari kalian harus mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. Nah, kita lihat di sini poin-poin yang didapatkan masing-masing opsi. Jadi di situ opsi A mengapa mendapatkan poin 1? Karena di situ tidak sesuai dengan konteks soal. Jadi melenceng seperti itu. Jadi di sini keluhan yang baik. Padahal di situ keluhan online ya teman-teman yang harus disampaikan atau diajarkan seperti itu. Opsi yang C mendapatkan poin 3 karena di situ selain menerima kalian juga membantu menyelesaikan. Lalu opsi yang D itu hanya menyelesaikan saja seperti itu. Nah, perbedaannya hanya ada 2 kata kerja di situ. Selain menerima juga menyelesaikan. Kalau yang B itu menerima dan menanggapi. Namun di situ kalian mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. Kalau di sini kan hanya menanyakan apakah ada kesulitan seperti itu ya teman-teman. Padahal di soal sudah dijelaskan bahwa di situ banyak keluhan yang ditujukan pada instansi tempat Anda bekerja, padahal di instansi Anda tersebut terdapat fasilitas untuk keluhan online. Seharusnya yang B ya teman-teman, kalian sampaikan keluhan secara online, caranya seperti itu. Jadi ini sesuai dengan konteks soal. Nah, ini bisa masuk kepada pelayanan publik. Jadi yang level 1 menjalankan tugas mengikuti standar pelayanan. Jadi melayani kebutuhan, permintaan, dan keluhan pemangku kepentingan, menyelesaikan masalah dengan tepat tanpa bersikap membela diri, dan juga netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, transparan, dan lain sebagainya. Soal nomor 9, rekan kerja di sebelah diberi tugas baru oleh atasan, padahal pekerjaan sebelumnya belum selesai dan ia tampaknya tidak sanggup untuk menyelesaikannya. Sebagai rekan kerja, apa yang akan Anda lakukan? Nah, di sini sebagai rekan kerja yang baik, apa sih yang akan kalian lakukan seperti itu? A. Membantunya setelah selesai menyelesaikan pekerjaan sendiri. B. Menawarkan secara langsung bagian mana yang bisa dibantu. C. Mengajak teman-teman lain untuk membantu pekerjaannya. D. Memberikan semangat kepada dia untuk menyelesaikannya. Nah, silakan dipilih opsi yang terbaik menurut kalian dari A sampai D. Jadi di situ opsi yang paling bagus adalah yang A ya teman-teman. Kalian bersedia membantu karena di situ kelihatan bahwa ia sudah tidak sanggup ya teman-teman. Sebagai rekan yang baik, kalian harus membantu. Namun kalian harus menyelesaikan pekerjaan sendiri dengan tuntas dahulu. Jadi bisa masuk ke kerjasama dan juga bisa masuk kepada orientasi pada hasil.
Nah, kita lihat di situ opsi B mendapatkan poin 3. Jadi di situ berarti kalian mau ya teman-teman untuk membantu teman kalian tersebut. Kalau yang C di situ mengajak teman-teman lain untuk membantu pekerjaannya. Nah, ini tampak seperti kita akan melakukan kerjasama seperti itu. Kita mengajak teman-teman lain. Namun di sini konteksnya kurang bagus untuk dipilih ya teman-teman jika berkenaan dengan soal di atas. Di situ opsi D mendapatkan poin terkecil karena hanya memberikan semangat saja seperti itu. Nah, di sini seperti yang saya katakan sebelumnya bisa masuk kepada 2 indikator manajerial sekaligus. Yang pertama bisa orientasi pada hasil karena kalian masih harus mengerjakan tugas sendiri dahulu dengan tuntas sebelum membantu teman kalian. Lalu juga bisa masuk kepada kerjasama, jadi menumbuhkan tim kerja yang partisipatif dan efektif. Jadi kalian di situ membantu orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka, lalu juga berbagi informasi yang relevan dan membangun komitmen yang tinggi untuk menyelesaikan tugas seperti itu. Soal nomor 10 sekaligus soal terakhir di video ini, saat presentasi kelompok, anggota yang seharusnya jadi pembicara tidak bisa datang. Sebagai ketua tim, kamu sebaiknya A. menelpon orang tersebut sambil memikirkan alternatif yang tepat, B. menyemangati anggota tim yang lain agar tetap tenang dan tidak down, C. segera lapor ke dosen dan minta saran dan arahan, D. dimusyawarahkan dengan anggota kelompok untuk menentukan siapa yang akan melakukan presentasi. Nah, di sini masalahnya adalah yang seharusnya jadi pembicara itu tidak bisa datang. Nah, karena presentasi kelompok ini tetap harus dilaksanakan, maka kalian harus memusyawarahkan dengan anggota kelompok yang ada dengan sisanya untuk menentukan siapa penggantinya yang harus melakukan presentasi. Seperti itu ya teman-teman. Itu adalah solusi yang paling tepat untuk dilakukan saat itu. Nah, di situ opsi yang A bagus di sini memikirkan alternatif lain yang tepat, namun masih menelpon ya teman-teman. Jadi ini kurang bagus karena di situ sudah jelas-jelas pembicaranya tidak bisa datang. Kemungkinan memang sudah izin seperti itu atau memberikan alasan yang tepat dan logis seperti itu. Jadi buat apa nelpon lagi? Nah, kita lihat di sini opsi B mendapatkan poin 3, jadi kalian semangati anggota tim yang lain sisanya karena pastikan kaget, mungkin ada beberapa juga yang down karena justru yang jadi pembicara tidak bisa datang seperti itu. Maka kalian harus memberikan semangat. Nah, itu juga bisa dilakukan, namun lebih baik opsi yang D karena ini lebih efektif dan efisien dan dibutuhkan saat itu segera ya teman-teman solusinya seperti itu. Nah, opsi C di situ mendapatkan poin yang paling kecil karena melapor kepada dosen dan masih minta saran dan arahan. Ini kan sudah tugas kelompok ya teman-teman. Jadi kalau hal-hal kecil saja kalian tidak bisa menyelesaikan sendiri, masih butuh saran dan arahan, maka kalian dapat dikatakan tidak mampu ya teman-teman untuk bekerja secara mandiri dan juga kelompok. Apalagi di situ kalian sebagai ketua tim. Jadi kalian dianggap tidak becus sebagai ketua tim seperti itu. Nah, di sini bisa masuk kepada yang level 1. Mengumpulkan informasi untuk bertindak sesuai kewenangan, ini masuk kepada pengambilan keputusan. Lalu juga yang level 3 bisa masuk membandingkan berbagai alternatif, menyeimbangkan resiko, keberhasilan, dan implementasi. Jadi di situ dimusyawarahkan, lalu kalian cari alternatif penyelesaiannya. Nah, jadi di sini ada kuis, silahkan dipilih opsinya lalu disampaikan melalui kolom komentar. Anda adalah karyawan yang memiliki kompetensi di bidang pemasaran dan dipercaya untuk memimpin tim yang kurang produktif. Usia mereka jauh lebih tua daripada Anda. Bagaimana strategi Anda? A. mengevaluasi kinerja tim dan mendorongnya untuk berubah lebih baik lagi ke depannya. B. mengambil alih tanggung jawab tim sebagai tanggung jawab pribadi. C. menggunakan cara-cara baru yang cocok dan sesuai dengan anggota tim. D. mendiskusikan hambatan dan mencari solusi bersama serta mengevaluasi secara rutin. Nah, silakan dipilih opsi yang terbaik menurut kalian, lalu juga disertakan dengan indikator manajerial apa sih yang akan dinilai atau diukur di sini. Jadi tidak hanya sekedar memilih opsi, kalian harus tahu juga indikator apa sih yang diukur di situ. Nah, sampai di sini semoga bermanfaat. Semoga teman-teman yang menonton video-video aku bisa lulus semua dengan mudah di tahap 1. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.